Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar kembali hari ini. Kita hari ini akan mempelajari materi mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Pada materi yang pertama yang akan kita bahas yakni besaran pokok. Nah, besaran pokok sendiri ini memiliki beberapa poin, yakni ada panjang, ada masa, ada waktu, dan yang lainnya. Di sini panjang memiliki satuan yakni meter atau yang disimbolkan dengan M. Ada masa yang satuannya adalah kilogram yang disimbolkan dengan huruf Kg. Ada waktu satuannya second atau simbolnya S. Ada suhu satuannya yakni Kelvin, simbolnya adalah K besar. Lalu ada kuat arus listrik yakni satuannya ampere. Lalu ada intensitas cahaya, satuannya ada kandela. Dan yang terakhir adalah jumlah zat yang satuannya adalah mol. Teori singkat, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Nah, di sini ada contoh besaran turunan ya. Pertama ada luas, asalnya panjang kali lebar, lalu ada volume, panjang kali lebar kali tinggi, lalu ada kecepatan, dan ini asalnya jarak bagi waktu. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional. Contoh dari satuan internasional ini adalah meter, kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, second, atau sistem CGS, centimeter, gram, second. Lalu ada alat ukur panjang. Yang pertama ini ada mistar atau penggaris. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau sampai 1 mm. Pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Lalu yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Jadi jangka sorong ini memiliki pengukuran yang lebih detail daripada mistar. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Umumnya, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter bola, lebar uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Jangka sorong memiliki dua pembacaan, yaitu yang pertama adalah skala tetap yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong, dan yang kedua ada skala nonius, yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau yang dapat digerakkan. Lalu ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi mikrometer sekrup ini memiliki detail atau tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada mistar atau jangka sorong. Skala terkecil atau skala nonius pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis.
Lalu yang selanjutnya ada alat ukur massa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah neraca. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitian, neraca dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada neraca digital, yaitu neraca yang bekerja pada sistem elektronik. Tingkat ketelitiannya hingga 0,001 gram. Yang kedua ada neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Neraca sama lengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Lalu selanjutnya ada alat ukur waktu. Satuan internasional yang digunakan untuk mengukur waktu adalah detik atau second. 1 second standar adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, ada jam dinding, ada jam tangan atau arloji, dan stopwatch. Alat pengatur suhu, termometer dengan bahan zat cair. Yang pertama ada termometer laboratorium. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu air dingin atau air yang sedang dipanaskan. Termometer lab ini menggunakan raksa atau alkohol sebagai penunjuk suhu. Raksa dimasukkan ke dalam pipa yang sangat kecil atau yang biasa disebut pipa kapiler. Kemudian pipa dibungkus dengan kaca yang tipis, tujuannya agar panas dapat diserap dengan cepat oleh termometer. Yang kedua ada termometer ruang. Termometer ruang ini biasanya dipasang pada tembok rumah atau kantor. Termometer ruang ini mengukur suhu udara pada suatu saat. Skala termometer yang digunakan adalah dari min 50 Celcius sampai 50 Celcius. Skala ini digunakan karena suhu udara di beberapa tempat bisa mencapai di bawah 0 Celcius. Misalnya, wilayah Eropa, sementara di sisi lain suhu udara tidak pernah melebihi 50 derajat Celcius. Yang ketiga ada termometer klinis. Termometer klinis ini disebut juga dengan termometer demam yang sering dipakai untuk mengukur suhu pada orang yang demam. Termometer ini digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh pasien. Pada keadaan sehat, suhu tubuh manusia sekitar 35-30 derajat Celcius. Tetapi, pada saat demam, suhu tubuh dapat melebihi angka tersebut, bahkan bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi besaran dan pengukuran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.